Volley 360 sekarang udah masuk di episode perdana. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan insan volley yang ada di Indonesia. Dan kali ini bersama gue Rama Sugianto. Dan tidak sendiri, saya bersama dengan Kartika Berliana. Ini si jago volley juga nih. Si paling paham. Paling volley ya. Di sini aku sebagai coworker, co-host. Nah, Karbel ini bakal nemenin kita juga nanti interview dengan para pemain yang akan kita undang di program dari Volley 360 yang akan tayang tentunya, yang bisa disaksikan di mana Pak Karbel? Wow, ini saksikan di mana-mana bisa, di Dimana-mana YouTube mana bisa, aja ya? bisa. Nanti di Clipper juga banyak, ini FYP pokoknya kita. Bener, mudah-mudahan ya. Oke, sekarang kita bakal ngundang, ini bintang tamu kita yang hadir, yang absen sepanjang 2026 di Timnas Indonesia. Sudah hadir depan kita ada Faris Septian Putra Tama. Selamat datang. Boleh tepuk tangan ya. Biar agak rame dikit. Nah. Stadion rame banget ini stadion ya. Tapi ini real, ini rame banget loh. Iya. Episode perdana asli ditonton banyak banget sama orang. Ini curiga di hari pertama doang nih Bang. Oke, nah ini Faris sekarang udah gabung sama kita di Volley 360. Kita pengen ngobrol-ngobrol sekarang sama Faris Septian ya. Fari, ini 2026 nggak sama Timnas. Apa aja kegiatan Fari ini? Mungkin boleh diceritain juga sama pemirsa, sama Volleymania. 2026 apa aja kegiatan dari Faris Septian? Ya, yang jelas kegiatannya yang pertama setelah SEA Games kemarin ya, waktu di Thailand. Nah, setelah itu banyak off-nya, ngabisin waktu sama keluarga yang jelas, dan juga ada latihannya sendiri, dan yang jelas sempat sedikit-sedikit ngisi fun game sih di luar kerjaan. Ya, di luar kerjaan ya. Endorsement begitu. bukan endorse. Jadi fun game aja lah. Spill dikit namanya Tarkam lah. Tarkam, iya makanya gue bingung mengenai fun games apaan sih Tarkam kali ya mas. Bahasa internasional Iya, ya. betul. Nah ini di Proliga kan udah nggak gabung lagi sama Lavani kan, Ya, setelah 2 tahun kan. Akhirnya gabung sama Perumda Tirta Bagasasi. Ini gimana nih, ceritain pengalamannya, kenapa nggak lagi di Lavani dan gabung sama namanya Perumda Tirta Bagasasi Falcon ya? Falcon Tirta Bagasasi. Bagasasi, Oke. betul. Iya. Pilihan sendiri atau tiba-tiba diajak gitu Mas? Jadi sebenarnya bukan pilihan sendiri karena saya pribadi ini kan originalnya dari Perumda Tirta Bagasasi waktu itu. Kebetulan dari pihak Falcon punya kerjasama sama Perumda Tirta Bagasasi untuk mengikuti Proliga kemarin. Sebelumnya sudah ada negosiasi sebenarnya. Sama tim lain selain Perumda. Iya, Karena betul. Perumda kan sebenarnya bukan jarang malah nggak pernah ikut Proliga kan? Betul. Jadi waktu itu sempat dimulai di waktu TC di SEA Games. Oke. Ada obrolan. Lagi Sama ada obrolan sama tim lain dan Bisa juga di-spill tuh timnya apa? tim yang sama. Oh tim yang sama, oke. Oh iya Udah, baik. tim yang sama. Jadi waktu Piala Ketum ternyata dapat kabar kalau Perumda mau daftar ke Proliga. Jadi ya udah negosiasinya itu disenggangkan di tengah-tengah. Jadi antara adil atau enggak masih di tengah-tengah karena antara Falcon Tirta Bagasasi ini ikut atau enggaknya kita masih belum tahu. Ternyata waktu di SEA Games Thailand sudah fix ikut, ya udah ini batal. Jadi saya mau nggak mau langsung masuk ke Falcon Tirta Bagasasi. Jadi bukan karena kemauan saya sendiri. Cuma saya senang juga karena bisa bantu teman-teman yang dari Perumda yang belum ngerasain liga jadi bisa merasakan liga gitu. Jadi ada timbal baliknya juga sih buat saya pribadi. Nah tapi pas dengar kabar tuh gimana tuh? Kaget apa? Wah nggak jadi dong nih gabung sama tim lama nih. Ya sebenarnya rada shock dikit sih karena sebenarnya dari masih ada miskomunikasi antara saya pribadi sama pihak pengurus Perumda. Sebenarnya kalau terbuka sih aman-aman aja Mas. Waktu awal-awal ada isu mau Proliga itu terbuka sama saya pribadi. Tapi ternyata di situ nggak ada keterbukaan. Sebenarnya baik niatnya. Cuman ada unsur-unsur yang maksudnya kurang pas di situ. Jadi lebih secara memaksa saya ikut Tirta Bagasasi kemarin. Gimana? Sedikit memaksa. Ketika di dalam ini kan kayak tim baru juga ya? Iya, betul. Setelah dari lama itu sikonnya kayak gimana bedanya? Kalau bedanya sih karena kita kan udah lama jadi satu kan, ya banyak juga jadi Biasanya di Live Volley ya? Betul, dari pemain luar juga agak banyak kemarin. Jadi kita di sana juga nggak ada masalah, nggak ada kendala sama chemistry, sama komunikasi. Jadi aman-aman aja. Karena kita di sana tuh sebagai keluarga, sebagai klub yang sebelumnya udah
jadi satu terus. Jadi ketika kita ikut di suatu event, apalagi kemarin event besar sebesar Proliga kan, ya, kita aman-aman aja. Karena kita setiap ada masalah, setiap ada kita menang, kita kalah, kita komunikasi terus. Oke. Tapi memang menarik nih kalau pemain voli ini, jadi Fahri ini kan memang mau nggak mau sebenarnya memang harus gabung sama Perumda karena statusnya kan employee kan. Betul. Statusnya employee dan banyak pemain voli di Indonesia tuh ada yang jadi anggota polisi, ada yang jadi tentara. Jadi kalau memang kesatuannya juga akhirnya ikut, memang harus ikut satu paket kan. Kalau Fahri sendiri nyesel nggak akhirnya employee di Perumda sampai akhirnya kan di 2026 di Proliga. Nyebak. Nah ini harus gabung Falcon Tirta Bagasasi. Aduh, Padahal ada kans buat gabung tim lain kan? Mas Rama mancing terus deh. Ayo gimana? Karena biasanya tawaran. Nih kalau saya perhatiin. Iya. Jadi kalau saya perhatiin nih ya, tawaran untuk pemain voli itu biasanya datang pas usianya masih belasan, benar nggak? Betul. Ya kan, usianya masih belasan, masih bimbang, ditawarin deh jadi karyawan, jadi anggota. Betul. Nah kalau Fahri sendiri, kalau bisa flashback, nah gimana tuh? Kalau flashback sih enggak. Karena tuh biasa saya masuk ke Perumda itu udah dari 2017. Dari SMA. Nah kan masih muda kan? Nah, dari SMA. Waktu itu cuma masih kontrak atlet ya. Belum jadi karyawan. Nah, itu masih kontrak atlet. Tapi di route yang sebelumnya. Direksi yang sebelumnya. Karena kalau di direksi sebelumnya saya dijanjiin di sana tuh ya udah kalau silakan kamu berprestasi silahkan. Silahkan di sini pokoknya cuma menaungi, intinya membantu atlet. Kalau misalkan bosen voli atau apa silahkan, pensiun gitu ya. silahkan masuk. Tapi yang diri sebelumnya itu mempersilahkan ketika ada tawaran yang lebih baik daripada Perumda, silahkan diambil. Jadi waktu awalnya seperti itu sebelum tanda tangan kontrak. Oh jadi kemauan sendiri, nggak Ya. dipaksa, bukan mau nggak mau. Dulu banyak juga tawaran kayak di polisi, tentara, itu kan tawaran Cocok, semua. cocok. Cuman dari saya pribadi kayak kurang passionnya mungkin ya. Beda passion. Passion jaga negara kita agak bela negara. Kalau bela negara itu pasti itu di sini. Wih. Cuman kalau passionnya aja sih. Kayak kehidupannya mungkin rada berbeda. Oke, mendingan jadi employee di Perumda ya. Betul. Tapi nggak nyesal sejauh ini ngambil keputusan tersebut ya? Enggak ada mas. Oke. Enggak dong. Berarti nanti kalau di Proliga tahun depan 2027 ada Falcon Tirta Bagasasi masih gabung di situ dong? Belum tentu mas. Loh, Kok bisa? Belum tentu. Karena saya udah bilang sama manajemen kalau misalkan saya ada tawaran di luar, saya lebih mengutamakan di luar. lah memang ada apa sama Medan? Bukan Medan sama Falcon. Sama Falcon. Bukan, karena kan Falcon Tirta Bagasasi. kemarin saya udah bantu. Oke. Nah, oke, teman-teman udah naik semua nih gitu. Jadi teman-teman udah pada naik semua, giliran teman-teman nih yang cari nama lagi di Proliga. Jadi misalkan saya bisa maksudnya abroad lagi, jadi teman-teman ini kasih kesempatan buat naik lagi. Jadi tawaran lain maksudnya tawaran di luar negeri. Betul. Oh, bukan Oke. di klub. Bukan di klub lain. Kalau tetap main di Indonesia, tetap main di Tidak, Proliga, tetap di Falcon. tetap di Perumda Tetap di- ya. tetap Oh di ini Falcon. case-nya kalau main di luar. Betul. Oh itu sih memang oke lah ya. Oke, tapi gini, kemarin kan juga gagal kan Perumda. Sebenarnya itu yang banyak juga disayangkan kan sama mungkin fansnya Fahri, fansnya juga Perumda kan banyak juga nama-nama besar kan, Gunawan, ada Hayun, Ya betul. Ada Luffy juga kemarin. ada Luffy juga ya kan jadi pemain luar, terus ada Bagus. Bagus Wahyu. Ya Bagus Wahyu setter. Apa yang bikin Perumda kok bisa-bisanya gagal lolos ke Final Four padahal peserta 5 yang lolos 4 loh. Yang Kalau menurut Fahri kenapa kira-kira? Kalau dari kacamata saya sendiri ya, ini opini saya sendiri mungkin karena dari segi latihan. Karena bukan menyalahkan dari satu pihak. Cuman dari sisi pelatih belum punya pengalaman di Proliga ini Oke. kemarin. Jadi masih banyak miss-nya sih untuk latihannya. Jadi latihannya itu kita belum ketemu. Sedangkan waktunya mepet. Betul. Nah, jadi- Karena diumuminnya juga mepet ya. Betul. Jadi kayak di lapangan kita mulai, tapi kita baru adaptasi. Oh. Gitu, betul. Jadi secara materi, kalau materinya kita bagus semua mas. Kalau materi pemain ya. Karena di volley kan juga lumayan Betul. lumayan bisa bersaing lah Perumda. Betul. Jadi masih dan pihak pelatih pun sama juga kayak bilang ke kita sama-sama belajar gitu. Tapi faktor pemain asing ngaruh nggak sih? Ya sebenarnya sih Ngaruh banget ya. Ngaruh banget apalagi di Proliga ya. Apalagi di Proliga. Cuman udahlah itu udah angin lalu. Ya, benar. Jadi
Sebenarnya kemarin udah dapat komposisi yang pas. Oke. Waktu Hayun yang masuk jadi oposit, itu kita udah mulai punya chemistry tuh mas. Oke, Hayun di opposite. Ya, tapi abis itu malah Hayun cedera. Jadi kita rombak lagi. Opposite jadi siapa ya? Khwery ya kalau nggak salah. ya? Query masuk. Nggak, Mendes tetap Mendes. Oh, Mendes lagi ya, bener tetap aslinya Mendes. opposite ya, saya lupa. Ya, tetap Mendes. Jadi kita rolling lagi sampailah ke tahap terakhir lawan Garuda. Nah di Garuda kita pakai lokal semua. Chemistry-nya dapat, semuanya dapat, udah kita dapat menang. Malah menang itu ya. Oh, ternyata ada faktor kayak gitu ya. Betul di non-Inggrisnya Banyak. masih banyak. Iya, tapi kan netizen nggak mau tahu kenapa gitu kan. Kan udah jago semua nih, Ya, isinya bintang semua iya, gitu, gitu lah. ya kan Bang? Tapi memang menarik sih kalau ngomongin volley itu banyak Iya. hal yang mungkin volley mania juga nggak tahu gitu loh. Jadi mereka biasanya cuma tahu di depannya aja, tapi Ya. di belakangnya mereka nggak tahu kan gimana prosesnya. Nah ini kalau Fahri, ini kan Proliga bakal jeda agak panjang nih dari 2026 ke 2027. Jadi 2027 ini baru akan dimulai rencananya di bulan September kan. Nah ada kesempatan nih kalau mau ikut di kompetisi luar, ini bahkan nggak bakal ganggu apapun nih Betul. untuk ikut di Proliga kan. Betul sekali. Karena dari mulai bulan ini mungkin Agustus sampai dengan September tahun depan kosong. Ada rencana nggak buat main di luar? Oh kalau rencana tuh pasti Di mas. Nah tawarannya udah ada belum? Udah ada kemarin minta video sama statistik Oke. dari Greece. Dari Yunani. Ya dari Greece. Cuman belum tahu masih panjang kan nih mas. Jadi mungkin TC kan di akhir tahun ya biasanya kalau di liga luar tuh. Karena kan liganya mereka kan panjang kan, beda sama kayak kita yang short liga gitu. Mereka liganya Nah, agak mereka kan 8 bulan, 10 bulan 10 lah gitu. ya. Jadi TC-nya pun mereka juga lama. Jadi mereka masih mempertimbangkan. Cuman ya mudah-mudahan kalau rezeki bisa berangkat, cuman kalau enggak ya sudah. Gitu. Cuman kalau tawaran itu udah masuk. Ini tapi saya sebenarnya kalau saya sendiri ya, saya penasaran sebenarnya. Karena kalau kemarin kan kita jadi juara kan di FVC Cup. Betul. Jadi kalau menurut saya kualitas per individu kita itu nggak kalah sama kayak pemain Filipina, nggak kalah sama pemain-pemain dari Cina Taipei, nggak kalah sama negara-negara kayak siapa lagi ya Kazakhstan, ataupun India, Pakistan. Kita nggak kalah lah ya sama Korea bahkan kan. Tapi yang bikin kalau saya penasaran, kenapa kita kurang diminatin sama klub-klub di luar? Nah kenapa kayak misalnya kayak Bagunas atau Mark Espejo dari Filipina itu main di luar nggak pernah balik-balik lagi loh ke Liga Filipina. Betul. Ya kan? Kalau menurut Fahri sendiri kenapa? Apa memang karena kita kurang exposure? Apa karena memang agensinya mungkin kurang aktif atau gimana kalau menurut Kurang Fahri? data statistik individu. Sebenarnya sih ini pengalaman saya waktu di Bulgaria kan mas. Ya, jadi pernah di Bulgaria nih. Jadi pas main di sana mereka tuh nggak tahu negara Indonesia tuh negara mana. Bali. Nah itu inti permasalahannya di situ. Nah, ketika udah tahu mainnya di sana, ada yang nanyain waktu itu buat musim depan, kamu ada nggak kenalan yang mainnya seperti kamu atau yang berpotensi lah gitu. Dari manajemennya di Dari Bulgaria. manajemen di sana nanyain dari Indonesia siapa gitu. Oke. Kalau ada serahin ke saya, Oke. nanti saya tawarkan di sini. Nah jadi dari situ kita udah ada di garis bawah ini mas, bahwa Indonesia tuh belum terlalu terkenal di volley, di kancah volley internasional nih. Mungkin kalau di Asia Tenggara oke, di Asia oke sekarang nih. Mungkin kemarin ada Mas Rifan juga, ada Doni, ada Farhan, terus ada Mega. Nah, itu kan juga Nah, kalau- itu kan yang menyongsong nih sekarang di Betul. Asia gitu. Terus kalau yang di luar Asia itu nothing mas. Oke. Jadi mereka nggak tahu Indonesia itu seperti apa, mereka nggak tahu itu negara Indonesia. Ada beberapa yang tahu cuman Bali, Jakarta, udah itu aja. Karena kan kalau nggak salah ya, jadi kayak Rifan divisi Nagano, Doni divisi Nagano, Farhan divisi Nagano. Ini Sebenarnya kalau kan nggak itu salah, menjembatani kan masa kayak betul. gitu. Itu kalau nggak salah juga ada peran Ryan Masajedi ya, Betul. yang ngasih info bahwa ini pemain layak lah buat dicoba kan. Nah kayak gitulah. Jadi Nah kita yang kurang kayak gitunya tuh ya. betul. Karena kemarin kan juga waktu apa ya? Waktu kita lagi punya jadwal resmi kan baru-baru ini mas. Kita ikut kejuaraan resmi. Oke. Sebelum-sebelumnya kan enggak kan? Ya mungkin baru Cuman- 3 tahun 4 tahun Nah, terakhir itu lah ya. lah, Itu baru kita lah, rutin itu sampai baru. kelompok umur kita Betul. ikut.
Jadi karena kita kelamaan vakum Ya. di event internasional, exposure-nya nggak ada, orang nggak tahu nih Betul. bakat-bakat pemain Indonesia atau Indonesia ternyata volley-nya udah semaju ini gitu ya. Betul, betul. Oke. Nah, ini kalau ngomongin pengalaman di Bulgaria, yang ngebedain di Bulgaria sama di Indonesia secara Iya. latihan, secara Iya, nutrisi pertandingan. terutama. Kalau saya sih sebenarnya lebih penasaran secara gor sih. Waduh, Secara venue. Ya, kalau Secara venue ya. venue. Ya, kalau saya ya, Fasilitas di Ini aku- stadion gitu. apa venue-nya penuh dengan kehangatan? Dalam arti yang sebenarnya. Nih jauh yang mana dulu nih? Ya, secara ini deh latihan Iya. hari-harinya. Kalau di sana tuh lebih profesional sih mas. Kalau dari saya pribadi ya. Contohnya? Contoh dari makan aja kita diperhatiin. Oke. Jadi kita tuh kalau misalkan di latihan, kita itu ada catering mas. Cuman kita tuh diantar. Kita dapat salad sama dapat makanan beratnya, sama dapat buah. Kalau saya pribadi kan saya muslim kan mas. Jadi saya nekanin ke mereka jangan pork. Karena mereka sering pakai pork. Pokoknya saya mintanya pokoknya ayam nggak apa-apa. Pokoknya selain babi lah. Gitu. Nah terus setiap bulan tuh kita dicek mas. Kadar lemak, besar otot. Oh, di sini nggak ada ya? Kayak, Nggak ada. kayak BMI gitu ya. Ya pokoknya itu tuh buat ngecek gimana nih atletnya kita tuh jaga badan apa enggak, apa mereka salah-salahan atau gimana. Jadi mereka tuh cek semua. Terus latihannya masuk apa enggak, itu dicek. Jadi besar otot, terus kadar massa lemak, ototnya massa gitu. ototnya dicek semua mas di sana. Tapi kalau di Setiap sini, bulan, kalau di sini nggak ada. maksudnya sampai bukan yang di terakhir Proliga 2026 ya, sama Falcon Perum, sama sebelumnya sama Lavani juga belum ada? Enggak, belum ada. Hal tersebut ya? Di sini belum ada. Sama metode latihannya di sana di fitnessnya mereka pakai alat mesin mas. Kayak Jadi yang bukan- ditempel buat kayak tahu VO2 max gitu-gitu ya. Ya, kayak gitu juga. Jadi ketika kita squat dan lain-lain itu ada Wow, pergerakan keren eksplosifnya. banget. Jadi misal nih kita bisa berat mas, misal kita squat 250 kilo atau berapa, kita kuat. Cuman daya ledaknya kita kurang, itu nggak usah dipakai. Sama coach, sama physical coachnya bilang nggak usah. Kamu percuma kayak gini, kamu besarin otot aja. Nggak ada bantu buat kamu di volley. Kamu kurangin semuanya beban sampai maksimal ini di VO2 max-nya segini. Kalau udah hijau kayak gini, kamu nanti setelahnya minggu depan atau kalau bulan depan baru naik beban. Oh, tapi bukannya sport science udah ada ya di Indonesia ya? Beda sama yang tadi? Beda kalau di sana. Oke. Jadi emang Kan di sini udah ada kan sport science kan di Indonesia? kalau ya? di sini Udah emang mulai masuk. materinya cuman dari segi ini aja sih mas, nggak ada yang ada pakai alat-alat gitu. Dites dari berat, lompatan, vertikal, sprint, kelincahan, itu kita dites semua. Ada kenaikan apa penurunan. Tapi Kalau secara fasilitas juga beda ya berarti? fasilitas beda. Terus recovery-nya buat cedera, penanganan cederanya juga bagus mereka. Oh, wow. Gitu. Iya, sampai Jadi visualnya juga tuh. betul. Walaupun ya ini udah balik jawab ke pertanyaan Mas Rama yang gornya venue. Ah, kalau venue-nya gimana? Nah. Saya Kita penasaran, saya jadi fasilitasnya seperti apa tuh? Kalau fasilitasnya bagus mas, setiap venue itu sebenarnya tuh bagus. Jadi kalau mereka tuh ada venue, ada tempat visio, ada tempat masher, ada kolam. satu tempat ada semua. Satu tempat di gitu. Jadi setiap kita main kita bisa langsung recovery. Wow. Oke. Nah bedanya sama di sini, kalau kita di sini habis main kita langsung balik hotel dulu baru bisa recovery. Ah, Kalau di sana enggak, kita bisa langsung Satu tempat bisa gitu makan di situ, bisa mandi di situ, bisa recovery di situ. Terus kalau kondisi gornya sih tergantung klubnya yang punya duit apa enggak. Oke. Oh, di sana juga begitu ya? Betul. Kalau ada, klub ada kesenjangan sosial juga ya? betul sama aja sebenarnya. Ada sampai di mana? Di sini kan nggak ada. Ada yang proper, ada yang enggak juga. Ah, tetap betul. Kalau Oke. yang di timnya Levski atau yang Nikolov, Aha. nah yang Toser, ya. Toser. nah itu timnya bagus. Simeone Itu Nikolov. ya fasilitas tuh bagus, semuanya bagus. Jadi ada kesenjangan di situ. Terus di sana kan juga penonton juga nggak begitu rame. Dibanding di sini, Betul, ramean di sini. ramean di sini. Karena mereka penduduknya nggak ada separuhnya mas dari kita. Oh, padahal Bulgaria lagi naik ya sekarang ya. Terus di sana juga ternyata rata-rata pendukung sepak bola. Iya. Tetap olahraga. Tetap olahraga nomor satunya bola. Oh, Jadi volley ini kalau nggak salah nomor 4 kalau nggak 3. Oh, di Bulgarianya. oh, di sana
masing-masing individu atau sesama klubnya persaingannya kayak gimana, Mas? Persaingannya sih sebenarnya Kayak gitu sih. ya sama kayak di sini, malah yang punya duit yang mereka yang pasti di atas. Potong-potong tuh barusan. Potong tuh barusan. Bukan. Maksudnya tuh yang ngambil foreigner yang bagus. Oh, yang punya duit. Iya. Bukan Bukan masalah itu. itu. Maksudnya jadi Kaget. klub yang banyak duit, punya kemampuan finansial buat rekrut pemain asing bagus, Nah, gitu. maksudnya. Jangan capek dulu ya. Jangan masuk di situ. Butuh belajar. Iya, saya juga tadi mikirnya, waduh, ini kok masalah duit, berarti nyogok atau gimana? Oh, ternyata itu. Enggak. Jadi emang sama kayak di sini, kayak misal punya klub punya duit banyak lah ya, bisa ngambil pemain-pemain bagus, lokal yang bagus, foreigner yang bagus. Iya. Jadi seperti itu di Oke. sana tuh. Nah ini balik lagi ke Proliga, ini menarik nih, ada wacana kan katanya Proliga mau ada beberapa aturan baru kan, kayak misalnya batasin mengenai salary cap, ya kan, terus juga salary cap untuk pemain asing. Kalau Fahri sendiri gimana mengenai batasan salary cap? Ini di luar udah ada belum sih? Kalau di Bulgaria? Belum, nggak ada. Belum ada ya? Nggak ada. Nah kalau ini diterapin di Proliga kira-kira kalau dari sisi pemain gimana ngeliatnya? Kalau dari kacamata saya sendiri, dari opiniku, karena di Proliga ini kan timnya sedikit. Karena kalau nggak ada batasan salary cap itu, mungkin kan ya pasti yang mendominasi itu aja gitu. Betul, tim-tim lain nggak bisa bersaing secara duit ya? Betul. Cuman kalau dari saya pribadi, saya masih kurang setuju. Karena ya tahu sendiri Mas, kita menghadapi misal kita berteman atau kita berhadapan sama foreigner yang bagus, kita kan bisa mencontoh gerak-geriknya mereka, cara bermainnya mereka, latihannya mereka. Jadi kita tuh kayak bisa belajar secara tidak langsung, kita grow up sendiri gitu loh. Takutnya impactnya malah pemain asing yang grade-nya nggak Betul. ya nggak bagus ya, Betul. yang nggak A gitu yang datang. Jadi ada ya dislike and like gitu Ya, di sini. ada nilai lebihnya, ada kekurangannya juga ya dari setiap keputusan. Tapi ini kan juga salah satu mungkin yang pengen diinginin sama federasi supaya tim-tim lain yang mungkin secara keuangan nggak bisa bersaing bisa ikut Proliga juga Nah, kan. itu. Supaya timnya tuh lebih dari 5. Jadi karena sekarang kan kalau dengan nggak adanya salary cap, akhirnya tim-tim tuh kalau datangin pemain asing kan wah gila-gilaan gitu Ya, pemain asing. Nah itu yang nggak bisa dikejar sama tim-tim lain gitu sih mungkin maksudnya. Biar lebih banyak juga ya yang gabung di Proliga itu. Benar, karena Putra kan sekarang semakin turun, semakin Ya, turun. maunya exposure-nya ke masyarakat pun juga berkurang. Benar. Sekarang yang rame malah yang putri loh, Nah, Proliga. betul. Karena tuh yang kemarin-kemarin itu terakhir 2023 ya Mas ya. Ya, Yang itu setiap ada Proliga gue tuh selalu rame. 2023 benar, itu waktu 23. masih ada BIN. Betul. Bang Sumsel Baba lagi bagus-bagusnya Ya, kan. Sumsel Ada Pertamina. Alkasdadi sama Armin. Ada Pertamina. Pertamina juga masih ikut tapi nggak lolos di Final Four. Ada Sukun Badak. Ada Sukun Badak. Emang berkurangnya itu pure gara-gara masalah finansial itu atau ada Jadi faktor banyak lain? yang nggak bisa bersaing kalau menurut saya. Betul. Jadi kayak Pertamina jadi susah, Sukun Badak juga nggak bisa, Samator kan juga sekarang agak susah lah buat bisa bersaing kan. Akhirnya kan dua tim ini dari 2022, Lavani sampai Bayangkara Presisi ketemu terus di final dan prediksinya akan selalu gitu terus di final. Betul. Nah itu yang mungkin coba diatur lagi secara Iya, sama, regulasi. sama PB kayak gitu. Betul gitu. Seru ya, seru. Ya, jadi biar makin banyak, biar makin rame lah ibaratnya Iya. di Tapi Mas Fahri sini. langganan timnas juga atau gimana? Langganan banget ini sebenarnya ya. Tapi kan Oke. kok tiba-tiba Nah ini sekarang nggak- kita ngomongin di timnas nih. tiba-tiba kan gitu kan maksudnya makanya pancingan Boleh dulu. skip nggak? Maksudnya kan berarti happy, seneng gitu loh membela negara. Jadi kalau yang sering nonton volley pasti tahu Fahri ini Ya kan? terakhir main waktu di SEA Games Thailand. Betul. Di partai final pelatihnya masih Jeff Jiangji. Kita kalah 3-2 lawan Thailand. Nah, Nah kan banyak bener yang kan? nunggu itu. Betul banget. Nah ini kenapa akhirnya ada nggak apa? perkuat timnas lagi setelah SEA Games? Yaudah, ini aku jujur di sini aja ya. Ya boleh. Boleh lihat ke Pengen kamera sebelah teman-teman biar pada tahu juga kan. Sebenarnya dari FVC kemarin udah dipanggil. FVC yang di India. Di India. Kita jadi juara ya. Ya, Oke, ini dipanggil. Udah dipanggil. Cuman saya pribadi saya menolak dengan halus. Yang jelas saya pribadi masih berbicara sama keluarga soal saya bisa kembali ke timnas lagi atau enggak. Karena bekas yang waktu di SEA Games kemarin itu benar-benar membekas sampai sekarang. Oke. Jadi nggak cuma dari saya pribadi tapi di keluarga saya. Jadi saya menjaga
dari saya pribadi dan juga saya menjaga untuk keluarga. Karena keluarga ini nggak tahu apa-apa, tapi mereka kena gitu loh. Jadi ya itulah yang jadi pertimbangan kemarin. Kebetulan coachnya juga paham, ya sudah saya dibolehin istirahat dulu. Di FVC sama di Di CV Cup FVC, kemarin. CV Cup kemarin. Oke, leg Jadi- 1 sama leg 2 ya. Iya betul. Jadi kemarin Sebenarnya itu udah dipanggil sama sudah Toiran. dipanggil. Oh, Sudah tapi- dipanggil. Oh, tapi buat Asian Games masuk. Saya bilang kalau Asian Game ke coach Toiran bilang kalau Asian Game kalau saya dibutuhkan, masih dibutuhkan di timnas, saya siap. Saya coba bicara sama keluarga. Nah, kebetulan ada panggilan lagi buat besok. Oke. Jadi ya udah saya langsung izin sama keluarga. Ini saya penasaran nih, seberapa membekas emang? Emang apa yang bikin Fahri sempat takut lagi buat balik ke timnas Indonesia? Sebenarnya kalau saya pribadi nggak takut mas, karena Oke. saya kan cinta tanah air. Saya juga mimpi saya volley, saya Buat di timnas. buat di timnas. Bukan dari mana, itu karena kasta paling tertinggi di Indonesia, timnas Indonesia. Siapa yang nggak bangga kita pakai jersey timnas Indonesia, gitu. Yes. Jadi yang bikin berat itu di keluarga. Ini dari istri atau? Dari istri, Oke. ya anak, pokoknya dari orang-orang yang aku sayangi gitu mas. Nah itu yang kena dampak itu aku yang pikirin. Kalau dari saya pribadi, oke itu udah lalu, saya bangkit lagi. Cuman kalau yang sini kan beda mas sama kayak aku gitu loh. Mentalnya, terus mungkin cara bangkitnya kan beda, butuh proses mereka. Kalau aku misalkan masih terpuruk, wah udah mungkin pensiun volley lah. Tapi kan kalau mereka kan beda nih, prosesnya mungkin lambat, prosesnya ini butuh bersahabat lagi sama volley. Emang yang paling parah apa? Kata-kata dari netizen ini nih. Aduh. Yang sampai Fahri akhirnya sama keluarga berembuk, udah deh nggak usah timnas dulu deh gitu. Yang jelas soal anak. Oh, oke. Kenapa, Mas? Ya waktu itu ada yang komen di Instagram. Sebenarnya aku dikritik itu saya suka mas. Dikritik sama netizen yang Tapi Kritik lebih sama ke hina beda permainan ya? Ya gitu beda. ya? Kalau Betul, itu udah itu- hina. Betul. Dan hinanya pun udah ke anak saya. Jadi bukan di saya. Kalau di saya mah nggak masalah. Jadi mau kritik mau hina saya nggak masalah. Kalau kritikan itu masukan buat saya juga mas. Jadi aku kalau misalkan ada kritikan bagus, aku lihat lagi di video. Jadi lihat mainku lagi, oh iya aku emang salah di sini. Oke, aku mungkin besok aku bisa belajar lagi dan latihan lagi. Dan nggak ngulang kesalahan itu lagi gitu loh. Mas. Jadi kalau misalkan cuman dikritik atau aku yang dihina nggak masalah, tapi ada Anak, istri. anak istri nih yang ikut-ikutan. Iya, kenapa loh ya kalau menghina tuh harus ke keluarga. Tapi kemarin tuh aku sempat baca nih, Karama. Jadi waktu yang di AVC ini, sebelum sampai ke final, mereka itu juga dibully gara-gara yang diturunin tuh yang generasi muda gitu-gitu. Itu kan berarti juga mental mereka tuh sebenarnya udah, kalau kita bilangnya mental badak juga ya, mentalnya udah punya mental juara, jadi tutup kuping. Padahal sampai ke final tetap di komennya negatif gitu loh. Yeah. Nah itu gimana tuh Mas Fahri kalau lagi turnamen terus berusaha dijatuhin mentalnya padahal sama publik sendiri gitu? Kalau kita sih sebenarnya enjoy aja ya mas. Kalau selalu jatuh kita sebenarnya udah kebal sama kita tuh. Asal Karena jangan ya udah keluarga kayak ya. kita tuh tinggal tutup kuping, tutup mata udah selesai. nggak usah buka sosmed. Udah nggak buka sosmed Oh selesai. gitu ya, pas turnamen tuh mereka kayak Ya kita benar-benar kita fokus sama kita masing-masing karena turnamen itu nggak cuma hari itu, masih berlanjut. Kalau misalkan kita berlarut di hari itu udah selesai, nggak akan kita dapat apa-apa di selama itu di turnamen itu. Tapi Jadi emang gitu sih ya netizen kita tuh kalau kalah, wah itu langsung komennya negatif semua ya kan. Bukan kritik kalau itu lebih kayak ngehina, Iya, ngecacing itu kalau kalah. Tapi kalau besoknya menang orang yang sama, komennya bisa beda 360 Beda. derajat. Betul. Padahal orang yang Betul. sama. makanya ada volley 360. Iya. ini Mas Rama kayaknya jangan-jangan netizen juga nih kayaknya. Ada apa Karena Mas saya Rama? pernah perhatiin juga mas. Saya ada pernah perhatiin. Ini kalau saya mau tunjukin, saya bisa tunjukin DM-nya loh orang. Ini Gimana, orang. gimana, Mas? Jadi dia pernah komen. Iya. Dia nggak suka saya, tapi ternyata dia sering DM saya, Mas, makasih ya Mas gini, apaan sih lu? Gue bilang ini orang yang sama padahal. serius? Akun yang sama? Akun yang sama. Ya gitulah.
Dan itu juga kayaknya berlaku untuk kalau tim kita kalah, netizen itu ngehina, tapi ntar kalau udah menang akan beda lagi omongannya. Ya, pasti. Tapi Itu pernah yang aneh dapat sih. sampai ancaman gitu nggak, Mas? Waktu dulu Ada, membela timnas. ada. Makanya waktu kemarin itu karena banyak pertimbangan tuh sempat diteror di rumah. Aduh. Jadi, Teror gimana maksudnya? Jadi tuh waktu selesai saya pulang, saya udah nyampe rumah, tiba-tiba jam 3 pagi ada nomor random foto depan rumah. Aduh. Serius? Sampai segitunya? Iya, gitu. Terus kirim ke WA? Iya WA. WA bukan DM Instagram bukan? Bukan WA aku. Lo kok bisa tahu WA-nya? Nah itu nggak tahu. Kayaknya orang dalam. Nggak tahu itu orang taruhan atau gimana, yang kalah nggak tahu ya. Gitu. Oh iya, ada Nah, taruhan kan di ada sini. taruhan di belakang kan itu pasti. Mungkin saya nggak tahu. Cuman waktu itu yang bikin berat tuh di situ. Oh, orang foto alamatnya Mas Fahri depan rumah tuh. Foto bener di depan rumah jam 3 pagi. Terus responnya gimana Mas Fahri? Balas atau didiemin aja? Bodo amat lah. Aku yang penting save keluargaku. Udah. Selagi aman-aman aja nggak masalah. Cuman kalau berani ngengkel ya saya yang maju. Gitu. Jadi udah punya prinsip seperti itu. Agak ngeri Tapi ya. udah keluar kan Mas dari traumanya. Oh, Kalau boleh ngomong gitu ke netizennya langsung nih yang nonton. udah Mbak, nggak usah Mbak, nggak perlu. Nggak perlu. Nah, tapi kan yang terpenting nanti Fahri bakal gabung. Ini di komposisi 20 20 pemain. 20 pemain ya? Masih ada seleksi itu. Masih ada seleksi. Jadi nanti 20 pemain ini bakal dipanggil, mengerucut jadi 14, 6 bakal dicoret. Nah, Fahri termasuk di 20 pemain ya, Ya. menuju ke Asian Games. Apa yang jadi pertimbangan buat balik lagi dan gabung di Asian Games? Yang jelas pengen membantu teman-teman sih. Pengen membantu teman-teman. Kalau misalkan tenaga saya nih, apalagi coach membutuhkan saya, terus saya juga dibutuhin sama teman-teman, saya siap. Jadi pengen lah, jadi tergerak lagi. Oke, ini dari 20 pemain siapa lagi yang ditambahin? Kan ada berarti tambah Fahri. Duh, kurang paham mas. Tunggu Siapa resmi lagi? aja mas. Oh, nggak bisa disebut nih? Tunggu resmi aja. Boleh press release aja nggak? Nggak bisa disebut siapa tambahan lagi di TC. Tunggu resmi aja itu. Oke, berarti nunggu nanti lah ya. Belum Hampir bisa aja bocor dibocorin. tadi. Ini belum bisa dibocorin, tapi yang pasti ada yang video blocker ada. Ada. Yang opposite ada. Setter ada. Outside hitter ada. Setter juga ada. Ada, Nambah boleh hampir itu, semua ada. posisi lah ya. Libero ada. Oh, libero juga. Berarti Ada. sebenarnya udah tahu ini. Iya, udah dapat namanya. Udah nanya emang sama siapa aja, udah ada kayak gitu. Nah, itu jangan dulu lah. Oke, kalau gitu. Menarik. Tapi pemainnya senior semua yang tambahan. Ada yang senior, ada yang enggak. Ah. Ada yang senior, ada yang ya gabungan. pokoknya bermalam. Tapi kalau gabungan gitu kan biasanya kalau kita mah cuman komentar aja ya, ada perpaduan yang baik sekali antar pemain senior dan juga generasi baru. Nah kalau di volley kayak gimana nih sebenarnya di dalamnya internalnya kalau boleh dibocorin sedikit? Kalau internetnya sih sebenarnya nggak ada masalah karena kita kan emang komunikasinya kan baik dari Oke. antara senior sama junior ya. Benar. Ada perbedaan maksudnya gap kan misal Gen Z banget nih dia nih jadi beda budaya latihan atau gimana gitu. Oh nggak ada. Nggak ada. Kalau itu emang kalau kita latihan ya udah kita jadi satu di latihan. Cuman kalau di luar lapangan kan mungkin beda ya. Ada yang Gen Z, ada yang Gen apa, ada yang Gen ini kan mungkin tongkrongannya Masing-masing. beda-beda nih. Bahasanya Oke. juga beda. Jadi ya udah makanya kita sebagai yang senior-senior ini membaur, berusaha mencair lah sama yang junior-junior. Jadi biar junior tuh nyaman, mereka bisa all out di lapangan, nggak sungkan, nggak canggung di lapangan. Soalnya kalau di lapangan canggung sama senior, terus sungkan-sungkan sama senior, takutnya mereka bikin salah terus, aduh, aku gimana ya ini ya? Bener nggak ya ini ya? Jadi nggak lepas mainnya. Ini ngomongin yang 20 pemain lagi nih. Tadi saya penasaran. Rifan sama Nizar nggak berarti? Kayaknya nggak mas. Enggak ya berarti. Oke, berarti di luar dari dua nama itu ya. Kayaknya enggak, cuman nggak tahu mas. Oke. Karena ya tahu sendiri kan udah bisa beritanya juga pensiun. berubah pikiran. Ya, kan beliau ini kan udah memutuskan untuk pensiun dari timnas. Cuman kan nggak tahu nih kalau mungkin tergerak lagi, pengen bantu lagi timnas Indonesia, Betul. kan hunus mas, siapa yang tahu kan. Nanti coachnya tetap Riedel Toiran lagi ya? Masih tetap Wih. dengan Toiran. Kalau menurut Fahri gimana Riedel Toiran? Apa udah jadi pelatih yang tepat gak buat timnas Indonesia gantiin Jeff Jiangji? Iya, kemarin sebenarnya ngegantiin juga ya? Gantiin. Betul, Sama ya? sempat Sergio Veloso Iya, kan iya. pelatih Filipina kan. Iya. Betul. Kalau menurut saya
itu cocok banget sih untuk coach Thailand karena beliau ini udah lama di Indonesia, udah tahu karakter Indonesia dan juga beliau kan dulu juga pemain. Oh iya. Dia main di Pro Liga seperti apa, tahu pemainnya seperti apa, terus cara bermain kita pun tahu mungkin beliau ini. Jadi kita tuh lebih lepas sama Thailand. Kayak kita ngobrol, mungkin kita mau berbagi informasi, kita tanya-tanya sesuatu. Jadi Emang kalau sama Jiangji nggak lepas? Lah Boleh enggak kan ini dijawab. nanya, kenapa bisa main lepas? kurang mas, kurang. Oke. Kurang. Pokoknya kenapa? masih. Toh orangnya juga nggak bakal Ya, ya. merhatiin, dia nggak ngerti juga bahasa Indonesia. Ya, gitu. ya, Kenapa? Kurang, karena kalau di Jiangji ini sebenarnya tuh metodenya bagus. Oke. Metodenya udah mulai ke modern, cuman ada minusnya. Dia tuh panikan mas. Maksudnya Jiangji. Iya. panikannya? Jadi panikannya di setiap main itu, ketika ada yang error langsung diganti. Oh. Jadi menurut dia itu pokoknya setiap pertandingan itu pemain itu udah siap, harus all out. Jadi kita tuh diibaratin robot. Kayak kamu harus cetak poin ini, jangan bingung salah ini gitu. Udah di setting gitu. Tapi kan namanya kita pemain kan kita butuh adaptasi, butuh ritme dulu. Nah sama coach yang gitu itu nggak diperhatikan hal-hal seperti itu. Cuman kalau dari saya pribadi materinya, metodenya bagus. Bagus, nggak ada yang salah. Ya apalagi kan juga bareng di Lavani juga kan sama Udah, Jiangji. nah, Oh belum ya, itu Doni masih ya? Doni, kalau aku di Vives sudah. Oh iya udah di kelas Iya, Vives. kelas Vives. Oh jadi butuh yang ada toleransinya dan juga lebih ada sisi manusianya gitu ya? Mentoleransi bukan mentoleransi kesalahan sih, Ya. tapi lebih kasih kesempatan lagi untuk Di non memperbaiki. teknisnya sebenarnya. Oh oke. Itu. Karena kan pelatih juga seharusnya harus tahu juga hal-hal seperti itu. Tapi ngelihat generasi yang kemarin tuh yang di Avicii itu Iya. Gimana, Mas? Ya kan udah Farid, ada iya. di FVC itu berarti ada Dauda, Ya, yang Iya. muda semua Iya. kan. Raihan. Rata-rata kan Dari Nih, awal beras. muda kan dia. dari awal ya, udah kan yakin gitu. langsung ke final apa gimana? Kan beda nih pandangannya sama netizen. Sebenarnya sih nggak expect ke sampai Juara final, cuman ke semifinal optimis Oke. dari saya pribadi. Wow. Karena ngelihat komposisi pemain muda-muda di sana tuh satu gen ibaratnya. Jadi mereka tuh bisa all out mainnya. Karena nggak ada campur pemain senior dan lain-lain. Oh gitu. Nah, berbeda nih karena yang kita bicarain tadi ada canggungnya itu yang bikin mungkin anak-anak muda ini lebih rada sungkan ke pemain-pemain senior. Jadi mereka tuh lebih kayak kurang lepas aja mainnya. Beda kayak kemarin itu aku ngelihatnya dari pertandingan pertama aja aku udah ngeliat kemarin tuh wah ini bakal bisa masuk semifinal nih gitu. Walaupun di pertandingan pertama kalah, Betul lawan Korea ya. tapi ngelihatnya kayak gitu mas. Oke. Dari Walaupun sudut- grup kita berat loh sebenarnya kan Ya, waktu dan- di FVC. Dari kacamata saya sendiri, sudut pandang saya Semifinal bisa lah ya. kelihatan. Kayak mereka tuh tampil ketika salah langsung gini. Oh langsung satu. Nah, itu yang bikin kuat tim tuh seperti itu. Ya, vibes-nya udah positif Betul. Jadi itu kalau dipertahankan udah pasti Bagus. makin naik. Betul. Padahal kita di FVC kemarin tuh jadi game pertama kita lawan Korea. Nah, tapi kita tuh satu grup juga sama Qatar, terus sama Thailand, sama Oman. Ya. Nah, itu semuanya berat tuh Berat. karena grup B itu yang akhirnya dominan di FVC Cup, bahkan yang masuk ke klasifikasi yang menang itu dari grup B semua. Iya, betul. Ya kan di Betul, semifinal juga kan itu dua wakil dari grup B yang menang, Korea sama Indonesia. Iya, betul. Sampai akhirnya Indonesia berhasil mengejutkan. Tapi kita justru agak dibuat down to earth lagi di CV Cup. Kita 2 kali gagal untuk jadi juara di leg pertama sama di leg kedua. Nah kalau menurut Fahri kira-kira kenapa faktor penyebab kalau Indonesia gagal untuk bisa dapetin gelar di CV Cup, padahal kita biasanya rutin loh jadi juara di Asia Tenggara. Iya, betul sih. Ya kalau menurut Emang saya rezekinya sih, aja kali ya. mungkin rezeki pertama, cuman yang kedua mungkin faktor kelelahan, kecapean. Oke. Jadi kecapean karena habis dari FVC lanjut ke CV yang di Filipina, habis itu lanjut lagi ke Indonesia. Oke. Jadi mungkin ada faktor kelelahan, terus mungkin juga dari gimana ya? Kalau
ngelihatnya dari mentalitas dan lain-lain sih nggak ada masalah. Mungkin kalau Vietnam dan lain-lain kan mereka bugar, Mas. Mereka mempersiapkan diri untuk di CV Cup. Benar. Sedangkan yang kita ini di Indonesia ini kan Main habis physical. dari fisik Iya, betul. dengan jadwal yang padat langsung balik lagi, langsung cuma latihan 5 hari apa 6 hari langsung berangkat lagi. Jadi kan itu kayak peralihan yang sebenarnya terlalu mepet untuk kita. Iya, tapi sebenarnya kalau gua ngeliat sendiri vibes-nya juga positif sih sebenarnya timnas Betul, sekarang ya. betul. Dan komennya kita gagal di leg pertama, di leg kedua juga lumayan nggak sefrontal waktu kita kalah di SEA Games. Betul. Jadi sekarang di CV Cup ini lebih banyak yang oke, tetap kita dukung, tetap jadi banyak yang positif ya. Kalau kita lihat Fahri ya. Iya, Nah, ini yang sebenarnya diharapin. Jadi kita sebagai apa ya, mungkin volley-mania, jadi netizennya dukung aja gitu loh. Toh kalau mau kritik, bedain antara kritik dan juga ngehina. Iya, betul. Apalagi kalau sampai harus bawa-bawa keluarga. Kan kalian nggak tahu nih apa yang dikorbanin sama atlet di belakang. benar. Sebenarnya atlet kalau buat timnas itu ya, ini Fahri juga mungkin bisa konfirmasi, secara uang kan nggak seberapa gitu loh. Nggak seberapa. Bener kan? Bener. Sekali tarkam itu ketutup kan buat 1 bulan di timnas. Iya, betul. Bener ya? Betul. Nah itu dia, makanya banyak hal yang dikorbanin. Dari sisi keuangan dikorbanin, keluarga juga ditinggalin. Terus akhirnya sekali ngelakuin kesalahan, ya dengan segitu frontalnya ya kan, kalian sampai ngehina, sampai keluarga pemain itu kayak nggak worth it gitu loh. Dengan apa yang sudah ditinggalin sama atletnya gitu. Iya benar. Aku juga pernah dengar katanya Mas Fahri ini sampai nggak jadi milih main di luar negeri karena juga lebih mengutamakan prioritasin keluarga dulu ya Mas ya waktu itu. Di 2023 tuh di luar negeri itu saya potong gaji demi timnas waktu itu. Waktu itu di Asian Games karena pas waktu di Bulgaria mereka butuh berangkat sana karena butuh latihan. Tapi saya bilang ke PB, bilang ke federasi, bilang ke coach, bilang kalau saya dibutuhin di sini. Nah, sedangkan yang permasalahannya Asian Games ini bukan Asian Games, SEA Games ini bukan agenda resmi FIVB. FIVB betul. Itu yang memberatkan mereka. Oh, dari Bulgarianya. Makanya mereka ngotot. Benar. Nah, udah kita negosiasi daripada nggak jadi, udah aku potong gaji aja. Demi aku timnas Indonesia. Potong gaji di Bulgaria. Demi ikut timnas. Tapi itu juga kadang kendala pemain Indonesia memang. Jadi di semua cabang olahraga, jadi SEA Games ini memang bukan jadi agendanya FIVB. Ya gitu. Bukan jadi agendanya kalau di sepak bola juga agendanya FIFA. Makanya memang nggak tercatat kan. Gitu sih. Jadi memang banyak hal lah yang dikorbanin yang mungkin kalian juga nggak tahu gitu loh. Yes, benar. Taunya Dari- di atas lapangan aja padahal di luar lebih penting juga ya. Oke, kita akan break dulu. Nanti kita akan ngobrol bareng lagi sama dengan Fahri Septian di Volley 360 mengenai rencana masa depan dari Fahri dengan jeda Proliga yang panjang menuju Proliga 2027. Tetap di Volley 360. Jadi tergantung negosiasinya kita Benar, masing-masing. itu akan beda-beda sih. Karena kan setiap klub ada yang bisa memenuhi apa Ya, enggaknya kan tergantung kita daya nggak tahu. tawar sih. Betul. Iya. Kayak kalau Fahri di Nepal, feeling gue keluarganya juga bisa diajak ngikut. Pasti boleh karena daya tawarnya akan lebih gede. Iya benar ya. Benar nggak? Agak berbeda mungkin kalau di Eropa. Kalau di Nepal mungkin bukan hanya istri sama anak, sama orang tuanya juga boleh ikut juga kayaknya. ya. Ikut kayaknya. Sekalian sama keluarga besar. Oke, nah ini kalau ngomongin juga nanti apa namanya yang terdekat kan Livoli Divisi Utama, berarti juga belum confirm akan gabung sama Perumda ya? belum ada confirm. Oke, berarti masih akan nunggu nanti mau Ya, sama keputusan. Perumda atau gabung Nanti, sama nggak klub tahu. luar. Oke, berarti dari Asia cuma baru dari Nepal. Asia tuh Nepal sama mana ya lupa aku mas. Yang daerah konflik tapi mas. Oke. Jadi saya nggak ambil. Saya nggak tertarik. Ada daerah konflik. Iran. Bukan. Ada Jangan lagi. nebak-nebak udah. Iya, nih, saya lagi nebak. Ada lagi. Oh, Korea Utara nih. Bahaya lagi terus. Oh yang dekat Palestina sana sih. Oh, Iya. deket Palestina. Dekat Palestina sana. Ada. Israel. Iya. Sebelahnya. Oh, ini jadi tebak-tebakan ya. Enggak, penasaran banget. Maaf ya, hostnya penasaran. Mungkin daerah sana aja. Oke. Ya udah, ini kita kalau ngomongin tentang apa namanya, kalau Fahri kan nanti ke depannya rencananya akan main di luar lagi kan. Kepengennya seperti itu. Kita Ya. harapin juga akan ada kesempatan lah, bukan hanya Fahri, tapi juga buat pemain-pemain Indonesia punya kesempatan untuk bisa main di liga luar, apalagi Pro Liga kita akan jeda lebih
lama. Iya. Di September 2027 kita baru akan ada di Proliga. Iya. Nah, ini jadi kesempatan untuk pemain Indonesia. Kita udah punya etalase yang tepat di FVC Cup, kita jadi juara. Dan kabarnya kan kayak nama-nama Nibras. Ini juga dilirik sama klub-klub Qatar, Boy, Hendra, Farhan. Ya, kita jadi juara, akhirnya kita dapat exposure lah ya. Iya, betul. Nah, harapannya kita juga bisa membuat pemain Indonesia banyak main di liga luar. Nah, tapi kalau Fahri sendiri, kalau nanti balik lagi ke timnas, udah siap nggak ngadepin lagi kritik dari netizen? Dan kalau akhirnya datang lagi, nah ini gimana nyikapin kritik dari netizen dan ekspektasi yang tinggi? Karena sekarang udah jadi juara di FVC Cup, ekspektasinya akan semakin tinggi lagi dong. Iya, betul. Nah, apalagi targetnya juga di Asian Games Iya. bukan cuman sekedar hadir. Ya, bahkan Toiran kan nargetin juga dapat medali Iya. di Asian Games. Tanggapan itu mungkin ya balik lagi karena kan mungkin ada bekas luka juga kan Mas. Ya kan nggak mungkin bisa sembuh seperti kertas kayak di Remok nih. kan masih ada bekasnya. Mungkin dari keluarga juga akan off HP dan lain-lain. Tapi insya Allah mungkin kedepannya nggak ada lah. Insya Allah bisa membawa kebaikan, membawa prestasi lagi nih. Membawa prestasi lagi untuk Indonesia gitu loh. Jadi diusahakan jangan sampai terjadi lagi seperti itu. Iyalah, Volley-mania udah lebih teredukasi, ada Volley 360. Nah, Iya tapi kan? sempat di satu momen gini nggak? Misalnya habis pertandingan nih, bikin salah, terus lihat di media sosial kritikan banyak. Ngaruh nggak di pertandingan berikutnya? Jadi kayak mau serve nih mikir, aduh nih serve Kan tadi nggak main HP gue mau katanya. keras apa gimana ya, ntar kalau keras nyangkut di net gue disalahin gitu. Sempat kepikiran begitu nggak? Enggak ada. Oh, enggak ya? Enggak, kalau saya pribadi emang jarang main sosmed, Mas. Oke. Jadi ketika kita bertanding dan Tapi kan istri bisa ngasih tahu, lihat nih. Enggak. Di screenshot gitu kan ada gini. Enggak, Terus enggak. pas mau serve kepikiran, aduh gue pukul keras apa kagak ya kata. Iya, sudut Nanti kalau kemiringannya keluar. Tapi enggak ya? Gitu. Enggak ada. Oke. Jadi ketika kayak gitu saya off HP, pokoknya sosmed tuh aku nggak lihat. Emang itu yang paling penting. Jadi memang nggak perlu lihat sosial media Iya. selama kompetisi karena itu akan cukup berpengaruh juga ya Iya. ke Mungkin mood, kan mental. mungkin kan cuman ngapresiasi ke teman-teman pecinta kayak story dan lain-lain ngupload biar mereka kan nggak begitu kecewa kan Mas. Iya. Ketika udah capek-capek ngupload terus kita kan repost Iya. kita aja gitu. Sama lagi. Jadi kan- Pikirannya saya juga kadang Nah, kayak "Ih, kasihan ya kasihan orang." Iya bener. gitu. Orang udah lempetin waktu buat storyin kita ya kan. Kayak gitu. Walaupun kadang pikir-pikir ih banyak banget sih nge-repostnya ya titik-titik Iya. mungkin. Cuman kayak gitu aja sih. Jadi kayak Oke. masih menyapa fans-fans, menyapa teman-teman sih. Itu biasanya haters lebih bete, ini gimana sih udah dikatain tapi tetap positif, nggak apa-apa lanjut aja. Emang kayak gitu, Tapi Mbak. waktu dibully seperti itu, akhirnya siapa yang tetap menjaga mental, membangkitkan mental, jadi membesarkan hati lagi? Ketika di tim mungkin sama coachnya atau sama keluarga istri seperti apa? Oh, istri sama keluarga sih Mbak yang paling. Kalau coach kayak gimana? Oh, dari official ketika Pelatih sih nggak mau tahu yang begitu-gituan dan nggak pernah dalam bahasan kayaknya ya. itu kan di luar udah Mbak. Itu di luar. Itu udah di luar. apa tim perempuan juga gitu ya? Perempuan kan lebih Nah, itu nggak tahu itu. perlu banget loh ini dukungan Tapi moral. saya penasaran kalau Fahri pernah nggak ngebales head comment baik di DM ataupun mungkin di komen Instagram gitu nggak pernah dibalas ya? Nggak pernah. Dicuekin aja ya? Nggak pernah, aku emang ya udah mudah amat Mas gitu. Tapi kalau kritik saya perhatiin. Oke. Kritik bener-bener saran, itu saya perhatiin. Karena saya habis itu biasanya rewatch lagi. Habis kritik lihat video itu, Ah, video tayangan ulangnya Aku ya? rewatch lagi. Padahal oh, kan ya, nggak gitu. semua yang kritik tuh pemain juga ngerti ya Kak? Tapi Ya kan kadang kan Iya. dari sudut pandang lain itu lebih jelas daripada kita yang di lapangan. Oh, iya, iya. Nah, siapa tahu itu jadi masukan, itu kan baik buat kita sendiri. Iya sih Mas Fahri Nah. yang lebih ngerasain, oh iya kayaknya tadi sudut kemiringannya beda satu Sudah. derajat. Nah, kayak gitulah. Hampir seperti itu. Oke. Nah, ini kalau Fahri ada rencana untuk main di luar negeri, tapi kalau dari pandangan Fahri Septian, pemain Indonesia yang potensial buat main juga di luar negeri dan belum ada kesempatan ke sana siapa? Banyak, Mas, sebenarnya. Iya, saya juga yakin banyak loh sebenarnya. Kita tuh exposure-nya doang yang kurang. Iya, udah. masalah itu Agentnya doang. yang kurang apa Nah, namanya agent itu. internasional ya maksudnya yang kurang kenal lah dengan pemain-pemain kita. Tapi kalau dari Fahri siapa kira-kira? Jelas Boy. Siapa? Boy. Boy Arnes. Hendra, Farhan. Hendra, Farhan. Farhan udah kan ke Jepang dia. Ya, kemarin maksudnya ini yang belum ya? Ya, oke. Oh, yang belum Boy Hendra.
Itu yang paling potensial banget. Boy Hendra itu. Oh 2 itu ya dari Lavani ya. Kalau dari pemain muda kayak misalnya Nibras, Dauda, Putra Bagus, Mungkin di Nibras sih. mungkin. Rehan, Nibras ya. Nibras. Kalau dari aku ya mas. Karena pemain kidal jarang. Pemain kidal kan jarang. Apalagi di Indonesia nih, dan tipikalnya Nibras mungkin kan yang eksplosif, terus dan berenergi, full power kan mereka suka. Tapi faktor tinggi badan ngaruh nggak sih? Kita kan kalau secara postur sama yang di luar mah Kalau di Eropa ya Iya, ngaruh mas. Orang aku aja setara libero di sana. tinggi Setara 187 loh. Iya, setara sama libero di sana. Wah gila. Jadi ya datang di sana pasti di underestimate. Ketika datang ke Eropa tuh. Karena secara posturnya nggak Betul. tinggi, terus dari Asia lagi ya. Betul. Mungkin kalau Asianya dari Jepang Nah mungkin beda lagi. itu agak beda mungkin pandangannya, karena Jepang kan juga sekarang jadi salah satu kekuatan dunia lah, Rata Ya Takahashi. siapa yang nggak kenal sih mas. itu. Betul. Itu udah mainnya memang udah kualitasnya Eropa semua. Iya, kemarin penasaran deh yang Boy Arnes itu, kitanya sih maksudnya dapat penghargaan individu lumayan banyak ya kak yang dari AVC itu ya. Iya. Itu sempat kan pasti Mas Fahri pernah kayak ngelihat latihan mereka, apalagi Boy Arnes gitu, ada perbedaan gak sih latihan dia sama yang lain gitu? Oh, latihannya nggak ada yang beda. Iya, kayak penasaran Sama deh kok aja. bisa kayak Tapi gitu emang gitu. Kalau boy itu lompat karena emang gila lompatnya ya. Itu emang karena gift, bener-bener gift. Oh, iya. Aku pernah nanya ke dia, pengen belajar ke dia. Lompatnya gimana sih Karena, gitu ya? sampai aku aja yang kayak gini aja rela-rela bertanya sama junior kan. Kamu latihannya gimana? Nggak ada latihan mas, aku udah dari dulu lompatnya tinggi. Aduh ya udah gitu. Oh, pernah Ini mau belajar dari mana gitu? Mau yang dipelajarin apa gitu? Jadi nggak ada gitu loh. Lompatnya tuh kayak gitu. Jadi ya udah pengen jadi gelas kosong tapi udah diisi duluan mah gelasnya. Oke, jadi memang apa namanya, kalau Indonesia untuk main di Eropa mungkin untuk bisa bersaing agak susah lah ya. Bisa mas, sebenarnya bisa. Yang pasti nyampe sana langsung buktiin. Oke. Pokoknya kalau di sana masih gini, masih goyah-goyah, pasti langsung di underestimate. Karena mereka banyak yang kayak gimana ya? Kalau nggak suka gitu mas. Jadi benar-benar diabaikan. Kayak nggak ada yang ngerangkul, nggak ada di sana. Benar jalan sendiri mereka. Iya. Kan, Oke. iya kan Mas Fahri ini semua kayak mungkin kalau kita ngelihatnya tuh semua mimpi tuh seperti udah tercapai satu-satu gitu ya. Apalagi nanti balik lagi ke timnas. Tapi nextnya gitu ada mimpi lagi nggak sih, satu lagi atau dua lagi yang belum? Ya, mimpi terbesar Iya, Faris Septian di mau main di dunia Serie A voli. Italia Iya. atau mau Apalagi main di kan Liga ada- Swiss terus tinggal di Swiss. Iya, ada Fahri Palmer juga tuh Iya, di atau media sosial. atau mau keluarin ini single lagu karena Faris suka nyanyi. Wih. 3, 2, 1, nadanya nada C. Ya kan? Coba deh kalian nih, Volleyman lihat di Enggak, YouTube, enggak, cari jangan, namanya Faris Septian, cover. Nah itu ada, Merdu banget Mas. itu bisa dilihat. Jadi saya ngeliat di video lama waktu di Garuda sering banget cover-cover lagu Fari. Jangan ya. Oke, mimpi terbesarnya apa terakhir? Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kita. Mimpi terbesarnya Fari untuk Mimpi kedepannya. ya? Untuk volley. Ya untuk semua lah, untuk volley, untuk Yang jelas kalau untuk semuanya bahagia, sehat. oh iya. Amin. Bahagia, sehat, panjang umur. Gitu. Kalau untuk volley? Kaya raya. Amin. Terus kalau untuk volley mungkin ya walaupun masih jauh banget ya mas ya, bisa bawa Indonesia ke VNL sih. Wah iya. Tapi mungkin nggak sebenarnya? Mungkin mas. Gak ada yang nggak mungkin. Oke. Gak ada yang nggak mungkin. Tergantung kitanya sih. Karena sekarang kan VNL formatnya berdasarkan peringkat kan. Yang Dan yang promosi cuma satu lagi. betul. Yang Asia aja kemarin yang kita mungkin masih nggak optimis, Masih ragu. kita bisa juara gitu loh. Jadi kita bisa mandang ke depan lagi, mungkin kita bisa benerin dari bawah lagi, kita mulai dari nol lagi, dibenerin satu persatu. Oke. Kita nggak tahu, mungkin bukan zamanku, zamannya Boy atau zamannya yang lain, tapi ada adiknya kita mungkin yang bisa naik ke sana. Dan kita nggak tahu mas Oke. depannya. Kalau kita udah benerin dari sini, kita nanam dari sini, yang panen di sini. Hmm. Iya.
Nah gitu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan seperti Benar. itu. Mimpi-mimpi begini. Ya, kayaknya sih emang buat setiap negara VNL atau World Championship ini juga jadi mimpi ya untuk bisa tampil dan nggak gampang. Karena secara kualifikasinya juga nggak gampang di VNL Ya, sekarang berdasarkan dengan ranking tertinggi dari tim-tim di luar VNL. Nah, ini yang coba mungkin dirajut ya sama Indonesia, termasuk juga Faris Septian. Terima kasih sudah hadir di Volley 360. Boleh tepuk tangan dong buat Faris Septian. Terima kasih, ini episode perdana dari Volley 360. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.